di podcast UNES. Masih bersama saya Vida. Kali ini Vida juga masih di Auditorium Universitas Negeri Semarang. Masih dalam tema yang sama, wisuda secara luring ke 104 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya nggak sendirian nih. Saya menggandeng Kaprodi dari Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Yang mana kita perlu tahu kenapa dari Prodi Manajemen sering ya, bukan selalu, mencetak wisudawan terbaik dengan IP cum laude. Kita kepo ya, bagaimana tanggapan dari Bapak Kaprodi kita yang sekarang juga sudah hadir di Auditorium Universitas Negeri Semarang. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi. Iya Pak, mau tanya nih, apa tips triknya kenapa Prodi Manajemen sering sekali mencetak wisudawan terbaik? Ini bikin cemburu fakultas sama prodi yang lain loh Pak. Baik ya, saya rasa ini hasil kerja keras dari semua tim dosen di lingkungan jurusan manajemen di Prodi Manajemen S1 khususnya. Jadi juga didukung oleh fasilitas yang diberikan oleh fakultas kejurusan lewat universitas, serta juga tidak terlepas dari para mahasiswa itu sendiri. Jadi kita adalah suatu kesatuan yang terintegrasi dalam suatu proses ya. Dalam satu proses. Gak bisa misalkan dosennya aja yang pintar tapi mahasiswanya tidak mendukung dan fasilitas tidak mendukung, itu tidak bisa. Jadi memang kita selalu mendorong mereka untuk selalu menggali kemajuan iptek yang terbaru. Ya, secara mandiri tentunya. Apakah hal ini tentunya tidak dilakukan oleh fakultas yang lain, Pak? Ya tentu dilakukan. Cuma kan kita selalu mengejar update yang terbaru dari iptek yang ada, dan saya yakin fakultas lain juga akan pasti akan ke arah sana. Jadi kita selalu berlomba-lomba untuk itu, dan bidang akademik ini memang menjadi istilahnya salah satu inti dari suatu HEI ya, atau Higher Education Institution ya, dimanapun di seluruh belahan dunia ini, termasuk Prodi Manajemen khususnya. Oke, baik, ini tentunya mungkin untuk kesempatan ke depan ada nggak harapan khusus atau tanggapan Bapak mengenai penyelenggaraan wisuda secara luring? Masih memungkinkan nggak diadakan lagi untuk periode selanjutnya? Kalau menurut saya sih kita melihat perkembangan saja ya, karena vaksin, kalau kita lihat dari sisi penyebaran vaksin ataupun tesnya juga masih belum. Jadi kita mengikuti saja dari universitas dan dari pemerintah bagaimana nanti. Oke, baik Pak, ini by the way ada mas-mas yang berdiri. Kasihan kalau dianggurin. Kita aja ngomong-ngomong dulu ya Pak. Mas siapa Mas? Sebentar, kita pindah posisi ya. Nyuwun sewu Pak. Oke, Mas siapa? Sobirun. Oke, dari Mas Sobirun nih. Mas Sobirun ini kan kebetulan menjadi wisudawan terbaik yang mencetak IP cum laude dari Prodi Manajemen. Ini ada tips trik khusus nggak nih buat teman-teman yang lain biar bisa mengikuti Mas? Tips dari saya pertama yaitu konsisten untuk tetap mengambil sesuatu yang kita ambil, semua jurusan kita harus tetap konsisten. Yang kedua, kita harus tetap ikhtiar dan berdoa. Ngoten mawon sih Mbak Kulo. Oke. Wisuda lulus 4 tahun di jalur pandemi. Ada kesan tersendiri nggak? Kesannya sih kan biasanya rame ya Mbak, di sini rame, tapi kok sekarang sepi, kayak kurang aja sih Mbak. Kayaknya kurang. Oke, baik. Sekali lagi selamat untuk Mas Sobirin ya. Tetap sukses dan semoga setelah ini mendapat pekerjaan yang sesuai passion, sesuai keinginan. Oke, silakan boleh dilanjut kegiatannya. Baik, dari Auditorium Universitas Negeri Semarang, saya Vida melaporkan mengenai wisuda ke-104 yang diselenggarakan secara luring. Buat sobat UNES semua, jangan lupa tetap subscribe channel YouTube Podcast UNES, ada di Spotify juga. Saya Vida mau undur diri. See you.